Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizka dari kelas M20D dengan NIM 105721113520. Saya di sini akan menjalankan tugas dari teknik proyeksi bisnis, yaitu materi peramalan dengan teknik komposisi. Metode komposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Metode komposisi memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perubahan atau pola pergerakan data dalam suatu periode atau waktu. Tren atau dapat disebut juga tren sekuler. Tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa pergerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada suatu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah naik, maka dapat disebut tren positif. Sebaliknya, jika cenderungnya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah turun, maka dapat disebut tren negatif. Berikutnya, tren linear. Tren linear dapat diartikan jika dapat deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam deret linear ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Yang kedua, tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-varied. Yang ketiga, tren dengan metode kuadrat terkecil. Yang keempat, tren momen, dan yang kelima, mengubah persamaan tren. Namun, pemaparan metode ini diberikan dengan contoh data tahunan dan tahun dasar atau origin tertentu. Namun, pada dasarnya persamaan tren linear ini dapat diubah tahun dan originnya dalam bentuk persamaan tren menjadi tren rata-rata, tren bulanan, kuartal atau semester, dan dapat dengan menggeser originnya. Berikut penjambaran perubahan bentuk persamaan tren, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggeser origin atau tahun dasar. Yang kedua, tren rata-rata. Yang ketiga, tren bulanan, triwulan, kuartal, dan semester. Berikutnya, tren non-linear. Namun, selain tren linear terdapat pula metode non-linear. Tren non-linear adalah tren yang variabel dengan pangkat, bukan pangkat satu. Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu tren parabochil dan tren eksponensial, dengan penjabaran sebagai berikut, yaitu tren parabolik dan tren eksponensial. Variasi muslim. Variasi muslim merupakan salah satu komponen dalam metode komposisi. Pentingnya memahami variasi muslim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Berikut penjambaran metode variasi muslim. Yang pertama, metode rata-rata total. Yang kedua, metode rata-rata sederhana. Yang ketiga, metode persentase terhadap tren. Dan yang keempat, metode presentasi terhadap rata-rata yang bergerak. Berikutnya, variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi naik dan turunnya dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Variasi random. Variasi random ini adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar dipikirkan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara 1. Menghitung indeks siksil atau CI,
Yang kedua, menentukan jumlah pertimbangan nilai siklis atau C. Yang ketiga, menghitung nilai variasi random atau I. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.